Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Salsabila Salwah Syarastani bersama rekan-rekan saya yaitu Qori Barokah Nur Furqon, Muhammad Rizik Syabana, Saifur Rahman, Alwi Maulana Rahman, dan Muhammad Rafli Prasetya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil media pembelajaran audio mata kuliah media dan teknologi pembelajaran kelas 5C. Yuk simak baik-baik presentasi dari kami. Saya Saifur Rahman, insya Allah akan mempresentasikan tentang pengertian media audio dan storytelling. Yang pertama, media audio. Yang dimaksud dengan media dengar atau media audio adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Pada penggalan ini berturut-turut dibahas media dengar yaitu radio rekaman atau audio cassette tape recorder. Media audio menurut Sadiman adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal atau kata dalam kata atau bahasa atau lisan maupun non-verbal. Sedangkan menurut Sujana dan Rifai, media audio untuk pengajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa atau peserta didik sehingga terjadi proses belajar mengajar. Selanjutnya, pengertian storytelling. Story artinya cerita dan telling artinya menceritakan. Jadi, padanan kata tersebut menghasilkan sebuah pengertian baru, yaitu menceritakan sebuah cerita. Menurut Epscholz, storytelling terdiri atas dua kata, yaitu story berarti cerita dan telling berarti penceritaan. Penggabungan dua kata storytelling berarti penceritaan cerita atau menceritakan cerita. Storytelling juga bisa dilakukan dengan bantuan beberapa alat media, seperti misalnya penulis yang menggunakan media kertas atau buku atau bahkan blog untuk menuangkan ceritanya. Musisi yang menggunakan lagu untuk bercerita, bahkan para desainer yang menggunakan media pakaian untuk bercerita. Storytelling juga biasanya digunakan para guru dalam metode belajar, khususnya belajar bahasa Inggris agar mereka lebih mudah mencerna materi. Selanjutnya, tujuan pembuatan media audio dengan mengangkat cerita teladan Nabi Ayyub alaihissalam sebagai media pembelajaran yang dapat menarik siswa-siswi untuk lebih mengenal dan mengetahui kisah Nabi Ayyub yang mengandung banyak sekali hikmah serta sifat-sifat teladan yang dimiliki olehnya. Di antara sifat-sifat teladan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, Nabi Ayyub alaihissalam adalah orang yang kaya raya tapi tidak sombong. Dikisahkan bahwa Nabi Ayyub alaihissalam merupakan seorang nabi yang sangat kaya raya. Harta bendanya melimpah ruah, meskipun kekurangan apapun dalam menjalani kehidupan, ia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dirinya juga dikenal sebagai seorang yang dermawan. Diceritakan bahwa Nabi Ayyub alaihissalam suka membagi-bagikan harta bendanya, baik berupa memberi makan untuk para fakir dan miskin, menyantuni janda, anak yatim, serta ibnu sabil. Yang kedua, Nabi Ayyub alaihissalam selalu sabar bahwa ketika kaya atau miskin adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kondisinya sedang kaya raya, ujian yang datang dihadapi dengan menjadi orang yang dermawan. Demikian pula dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan berupa kemiskinan, ketika harta bendanya itu telah habis dan tidak menyisakan apapun, Nabi Ayyub alaihissalam sangat sabar menghadapinya tanpa berubah rasa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain sangat sabar saat harta bendanya habis,
Nabi Ayub alaihissalam juga terkenal sabar ketika menghadapi cobaan lainnya sepanjang hidupnya. Nabi Ayub alaihissalam dikenal dengan kesabarannya saat menanggung penderitaan yang menimpa setelah mendapatkan segala macam nikmat dan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut terjadi ketika ia menderita penyakit kulit yang luar biasa sehingga memaksanya harus terusir dari kampung halamannya sendiri. Yang ketiga, Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang rajin dan bekerja keras. Terbukti bahwa Nabi Ayub adalah orang yang rajin dan bekerja keras sehingga beliau mendapatkan hasil dari kerja kerasnya tersebut seperti hewan peliharaannya yang banyak, hartanya yang berlimpah, dan tanahnya yang luas. Yang keempat, Nabi Ayub alaihissalam selalu sabar dan tabah menerima musibah. Nabi Ayub alaihissalam mengalami masa yang sangat sulit dalam menghadapi cobaan itu. Bahkan seluruh keluarganya menjauh lantaran penyakit yang dideritanya serta kondisi sang nabi yang mulai kehilangan harta bendanya. Oke, saya akan menerangkan tema atau judul media. Nah, tema atau judul media yang kelompok kami ambil yaitu kisah teladan Nabi Ayub. Nah, sedikit saya akan menerangkan tentang kisah teladan Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam, beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan juga orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu harta yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Ujian yang pertama yaitu miskin. Kemudian Nabi Ayub diuji penyakit kulit, bisul, panas, dan juga gatal-gatal. Kemudian Nabi Ayub diuji lagi oleh Allah, orang-orang menjauhinya. Kemudian Nabi Ayub diuji lagi oleh Allah, dibuang ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk. Kemudian Allah menguji lagi Nabi Ayub, putrinya meninggal dunia. Banyak sekali ya Nabi Ayub ujiannya. Kemudian alasan memilih tema atau judul kisah teladan Nabi Ayub. Jadi alasan kami, kelompok kami memilih kisah teladan Nabi Ayub itu yang pertama, media audio storytelling. Jadi karena kita memilih media audionya itu storytelling, kemudian kita mencarilah tuh kisah-kisah atau cerita atau dongeng, ya kisah cerita lah mengenai kisah-kisah Nabi gitu, kisah-kisah teladan gitu. Kemudian ketemulah nih kisah Nabi Ayub. Yang akhirnya kita pilih menjadi tema atau judul pada kali ini. Kemudian cerita yang singkat dan padat. Karena cerita Nabi Ayub ini singkat, kita lihat singkat dan juga padat ya, kemudian kita pilihlah kisah ini. Kemudian cerita mudah dipahami, terus juga cerita mengandung banyak hikmah dan pelajaran ya. Sudah pasti ada banyak pelajaran dan hikmah. Kemudian sasaran media adalah anak SD. Nah, kebetulan kita juga pengen kelompok kita ini sasarannya tuh anak SD, kayaknya lebih mudah gitu untuk kita jadikan sasaran untuk kita olah. Akhirnya kita memilih sasarannya anak SD. Dan kebetulan dalam buku PAI kelas 4 anak SD itu terdapat kisah teladan Nabi Ayub yang ceritanya itu singkat, padat, mudah dipahami, dan juga mudah untuk diolah. Nah, itu juga alasan kami untuk memilih kisah teladan Nabi Ayub ya. Itulah kira-kira alasan kami memilih kisah teladan Nabi Ayub. Nah, kemudian ada sinopsis naskah. Nah, naskah yang kami buat ya. Naskah yang kami ambil yaitu berceritakan tentang seorang anak yang sedang sedih karena ibunya sakit. Nah, lalu untuk menghibur anak tersebut, ibu guru menceritakan kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam tentang kesabaran dan ketabahan yang sangat luar biasa dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pelajaran kepada anak tersebut agar supaya tidak bersedih dan selalu sabar, sehingga anak tersebut tidak bersedih lagi dan semangat dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Seperti itu kira-kira teman-teman sinopsisnya, singkat dan juga padat. Baik, saya akan menjelaskan
properti apa saja yang digunakan untuk membuat produk media audio dari kelompok kami. Yang pertama ada smartphone atau handphone. Handphone di sini digunakan untuk proses recording dan finishing editing. Nah, proses recording kita menggunakan media pendukung, yaitu earphone seperti yang saya gunakan ini. Karena kalau tidak menggunakan earphone, suara yang dihasilkan akan kurang jelas dan kurang baik. Kemudian, setelah proses recording telah selesai, kita menggunakan media laptop untuk proses editing media audio dari kelompok kami. Kemudian kita menggunakan YouTube untuk mencari sound effect agar produk media audio dari kelompok kami lebih menarik untuk didengar oleh siapa saja. Setelah itu, untuk proses akhir atau finishing editing kita menggunakan aplikasi smartphone yaitu KineMaster dan Capcut. Nah, selanjutnya tahapan atau proses pembuatan media audio yang dilaksanakan mulai dari tanggal 13 September dengan pembahasan perencanaan produksi media audio. Lalu pada tanggal 17 September kami melakukan perencanaan produksi media audio, pembagian tugas, dan penentuan jadwal kelompok. Dilanjutkan pada tanggal 19 sampai dengan 20 September dengan perencanaan penulisan naskah, dan pada tanggal 23 September dengan fiksasi naskah bersama para pengisi suara dan narator. Dan pada tanggal 24 sampai dengan 25 September yaitu pelaksanaan produksi media audio, dan yang terakhir yaitu pada tanggal 26 September dengan uji coba hasil produksi. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan media. Setiap media pembelajaran pasti terdapat kelebihan dan kekurangannya, baik itu media audio, media visual, media audiovisual, ataupun multimedia. Seperti media audio storytelling ini. Nah, kelebihannya dulu ya. Beberapa kelebihan dari media audio storytelling, diantaranya yang pertama, media produksinya lebih murah. Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena media audio storytelling ini tidak banyak menghabiskan kuota internet, baik dalam proses produksinya maupun dalam penggandaannya. Bahkan jika sudah tersimpan dalam perangkat kita dapat memutar ulangnya secara gratis loh. Keren kan? Kelebihan yang kedua yaitu dapat digandakan dan diputar ulang untuk keperluan, misalnya di-share gitu ya ke grup dan diputar ulang untuk didengarkan oleh para siswa dalam pembelajaran, atau mungkin disimpan untuk kemudian nanti diputar ulang sebagai sebuah kenang-kenangan. Sangat bisa. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu media audio storytelling ini sangat cocok diberikan kepada anak di jenjang MI. Selain karena pada usia anak di jenjang ini sedang sangat senang-senangnya mendengarkan cerita, juga tema storytelling kami ini sesuai dengan materi pembahasan di jenjang MI. Kelebihan yang keempat adalah melatih kemampuan partisipasi aktif indera pendengaran. Indera pendengaran siapa? Indera pendengaran para siswa. Karena sasaran storytelling kami ini adalah siswa. Sebagaimana dalam sebuah buku berjudul Media Pembelajaran, sebuah pendekatan baru karya Bapak dosen Yudi Munadi, disebutkan bahwasannya dalam proses komunikasi pembelajaran dengan menggunakan media audio tidaklah terlepas dari aspek pendengaran. Walaupun sebetulnya mendengarkan merupakan suatu proses yang bisa dikatakan rumit karena melibatkan 4 unsur, apa saja, yaitu mendengarkan, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Kelebihan yang terakhir yaitu mengembangkan daya imajinasi.
tentunya daya imajinasi siswa. Karena mendengarkan sebuah cerita melalui media audio hanya melibatkan indera pendengaran saja, tidak melibatkan panca indera lainnya, khususnya indera penglihatan. Sehingga dalam mendengarkan sebuah cerita, siswa akan berimajinasi dan kemungkinan mereka akan mengembangkan imajinasinya tersebut. Itulah beberapa kelebihan dari media audio storytelling. Nah, sekarang kekurangannya. Apa aja sih? Yang pertama, dalam produksi media audio storytelling, kami hanya menggunakan peralatan atau alat bantu seadanya saja. Seperti pada proses rekaman, kami hanya menggunakan handphone dan earphone karena kami membuatnya dalam keadaan dan situasi sedang pandemi, sehingga kami hanya menggunakan alat yang tersedia saja. Selanjutnya, media audio storytelling ini terkesan kurang menarik karena tentunya tidak ada dukungan visual dalam media ini. Dan anak-anak pasti lebih tertarik jika mendengarkan cerita yang disertai dengan dukungan visual, seperti dukungan visual gambar diam ataupun gambar bergerak misalnya. Dan terakhir, menurut kami media audio storytelling ini tidak bisa diterapkan kepada siswa-siswa yang memiliki kebutuhan khusus tunarungu. Cukup sekian pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari media. Terima kasih. Oke, selanjutnya bagaimana pengaplikasian atau pemanfaatan media dalam pembelajaran? Langkah pertama yaitu guru menerangkan teknis pembelajaran kepada murid. Lalu yang kedua, guru membagi kelompok menjadi beberapa kelompok dengan menyesuaikan jumlah murid. Lalu yang ketiga, setiap anggota kelompok berkumpul dengan anggota kelompoknya yang lain. Lalu yang keempat, guru memutarkan media pembelajaran audio, sedangkan murid mendengarkan audio yang sedang diputar secara seksama. Lalu yang kelima, setiap kelompok membuat catatan kesimpulan mengenai alur kisah yang diputar oleh guru. Lalu yang keenam, selanjutnya guru akan menunjuk satu kelompok untuk memperagakan peran yang sesuai dengan kisah dalam audio. Lalu yang ketujuh, siswa yang berada di dalam grup belajar diminta untuk mengamati kinerja siswa yang sedang mempertunjukkan peran. Lalu yang kedelapan, berikutnya grup belajar diminta untuk membuat dan mempresentasikan kesimpulan yang berlandaskan peragaan yang telah dimainkan oleh grup belajar lain. Lalu yang kesembilan, pada tahap akhir, pengajar akan membuat kesimpulan dari aktivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan.